Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Hadis berapa ya ini? Kalau di sini 20 ya, nomor 20. Hadis tentang bejana seorang perempuan musyrik. Kalau di sini sih nomor 20 ya. 7/20 ya. Dari Imran bin Husain. PDF nih halaman 150 ya, jilid 1. Masih tentang aniyah, bejana. Wa Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam washabahu, dan para sahabatnya, tawadhu, berwudu, min mazadati imra'atin musyrikah, dari bejana atau wadah air seorang perempuan musyrik. Nah, hadisnya sahih ya. Muttafaq alaih, jadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim fi hadisin tawilin, dalam hadis yang panjang. Ini dalam Sahih Bukhari ya, nomor 304. Ya, ini ada beberapa ya di Sahih Bukhari, kemudian di Sahih Muslim. Tarjamatu Imran bin Husainin ya. Biografi Imran bin Husain. Ada yang mau baca ya, silakan. Yang online mungkin. Ya, kalau tidak ada kita baca aja langsung. Wan Imran dari Imran bin Husain ya, bil muhmalatain, dengan dua titik. Apa namanya, muhmalatain, dengan tanpa titik muhmalah itu. Maksudnya di huruf H ya dan shod itu kan tidak bertitik. Karena kalau H bertitik berarti ho. Kalau shod bertitik berarti dot gitu ya. Tidak bertitik ya artinya H dan shod. Dua-duanya. Tasgiru husnin ya. Atau hisnun ya. Tasgir hisnin. Tasgir dari hisnun jadi Husain. Bentuk tasgir yang mengecilkan. Seperti kitab ya, kutain kan ini. Jadi Husain. Wa Imran wa Abu Nujaid bil jim, dengan jim. Tasgiru Najdin. Nah, Nujaid juga tasgir dari Najd. Wa Al-Ghuzai Al-Ka'bi aslama ama Hoibar. Dia masuk Islam pada tahun Hoibar. Tahun 7 ya Hijriah. Wasakan al-Basrata, dia tinggal di Basra ila an mata, sampai meninggal, biha di sana. Sanatasnata ini salah sinomsin, tahun 2 atau 3, tahun 52 atau 53 Hijriah. Wakana min podolai sahabatin, yang termasuk sahabat yang utama ya, wa fuqahaihim, yang termasuk ahli fikihnya, Imran bin Husain ini. Karena Nabi SAW, bahwa Nabi SAW puasa bahwa tawadhu min mazada. Mereka berwudu ya dari bejana, wadah air. Bifathil mimi, dengan memfathahkan mim jadi ma. Ya, ba'da zai, setelahnya zai, summa alifin, kemudian atau summa alifun ya, atau ke zain ya. Kemudian alif, wabah, dan alif muhmalah, setelah alif itu muhmalah. Maksudnya huruf dal yang tidak bertitik. Kalau bertitik berarti dal. Jadi mazadah ya.
Wahia rawiya wala takunu ila min jildain. Nah, dia adalah rawi. Rawi ini apa namanya? Ya, wadah air ya. Dan tidak terbuat kecuali dari kulit, dari dua kulit. Tukom bisa lisin bainahuma litatasi dua kulit yang ditegakkan dengan yang ketiga di antara keduanya untuk memperluasnya. Ya, jadi apa di tengah-tengahnya itu ada bahan lain ya, selain kulit, gitu ya, sehingga membuat dia lebih luas wadahnya itu. Kama fil komus sebagaimana di dalam kitab komus ya, Komusul Muhit. Imro'atin musyrikah muttafaq alaih baina syaihain, maksudnya disepakati di antara dua syekh Bukhari Muslim. Ini kan istilah ya muttafaq alaih. Dalam hadis yang panjang ahrajahu Bukhari bi al-fadhin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz-lafaz fiha padanya anna Rasulullah bahasa alian, bahwa Nabi SAW mengutus Ali wa ahoromahu dan yang lainnya bersama Ali fiba di asparihi pada sebagian safarnya. Faqadul ma'a ya, mereka kehilangan ya atau kehabisan air. Faqala ya, maka Rasul bersabda, idhaba fabtagiyal ma'a, pergilah dan lalu carilah air, pergilah carilah air. Fantolako, jadi ini Ali dan seorang sahabat yang lain ya, disuruh oleh Nabi. Ya, lalu keduanya pergi. Fatalaqaya imra'atan baina mazadataini aw sathataini min main ala ba'irin laha. Ya, maka keduanya bertemu dengan seorang perempuan di antara dua tempat air. Ya, atau satihata ini dari air ala ba'irin laha, di atas unta miliknya. Jadi maksudnya ada dua gitu, ada itu di apa? Digantungkan ke unta itu kan, sehingga berada di atas unta, ditalikan gitu ya, dua dua wadah itu. Faqala laha, keduanya Ali dan temannya tadi berkata kepada perempuan itu, ainal ma, di mana air? Faqalat, maka perempuan itu berkata, ahdi bil mai amsi hadisa. Ya, ahdi di sini maksudnya waktuku ya, waktu dengan air itu kemarin ya sampai saat ini gitu ya. Amsi hadisa maksudnya aku baru saja gitu, baru saya membawa air ini eh, kemarin sore ya, apa namanya, kemarin seperti dengan saat ini. Ya, maksudnya ya berarti kan baru 1 hari gitu. Jadi kemarinnya itu sama seperti saat ini. Nanti saat. Ya, walaupun kejadiannya apakah sore atau siang ini kan nggak ini kan. Kalau misalnya sore berarti kan kemarin sore gitu. Jadi sama dengan saat ini, kemarinnya itu. Kola ya, keduanya berkata intoliki la Rasulullah SAW. Pergilah kamu ya wahai perempuan kepada Rasulullah SAW ilan kola, sampai dia berkata wadah Nabi SAW dan Rasulullah SAW
meminta ya untuk dibawakan suatu bejana farrogo fihi min afwahil mazadatain, lalu Rasulullah menuangkan ya dari mulut kedua wadah itu atau satihata ini tadi wanu dia finas usku wastaku, ya ambillah ya air dan berilah ya air ya atau usku itu apa namanya, ya ambillah air untuk bisa untuk diminum ya untuk digunakan dan apa namanya ya ambilkan ya untuk orang lain, jadi untuk dirinya dan juga untuk orang lain ya. Maka fasako mansako ya, maka ada orang yang dia ngambil ya untuk orang lain dan ada istako mansya ya, dan apa namanya jadi mengambil untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Intinya para sahabat itu mengambil ya dari bejana tersebut ya air itu, dan tentu banyak ya, ini menjadi satu kemujizatan ya, di mana ternyata ketika diambil oleh banyak sahabat tuh nggak habis-habis air dari bejana itu, padahal bejana itu ya nggak terlalu besar ini, tapi diambil oleh para sahabat dengan banyak itu secara normalnya ya mungkin tuh beberapa orang udah habis, tapi ini nah itu merupakan kemujizatan, salah satu kemujizatan. Wa fi ziyadah wa mu'jizatun nabawiyah. Jadi di dalamnya ada tambahan yang terus-menerus ya dan kemujizatan Nabi. Akamun fikiyatun minal hadis, hukum fikih dari hadis wal muradu anna Rasulullah SAW tawaddu'a min mazadatil musyrikah. Jadi apa kaitannya dengan judul ya dengan bab ini yaitu tentang bejana ya. Jadi yang dimaksud bahwa Nabi SAW berwudu dari bejana orang musyrik, wanita musyrik itu bahwa dalilun lima salaf, itu adalah dalil bagi yang telah terdahulu fi syarhi hadis Abi Salabah, dalam syarah hadis Abi Salabah min taharati aniyatil musyrikin, dari bersihnya sucinya bejana orang-orang musyrik. Karena kan ini wanita musyrik ya. Jadi menunjukkan ya suci gitu ya secara zatnya ya. Wa dulu ala tuhuri jildil mayitati bidibag. Dan juga menunjukkan atas sucinya kulit ya bangkai yang disamak. Li'anal mazadata ini menjuru di jabaihil musyrikin. Karena mazada itu kan tadi ya dari kulit. Nah, berarti kan dari kulit yang disembelih ya oleh orang-orang musyrik. Nah, wazabahu maita. Nah, sedangkan sembelihan orang musyrik itu mayit bangkai, wa yadulu ala taharati rutubatil musyrik. Ya, jadi tentu kulit tersebut setelah disama, karena kalau nggak disama ya nggak bisa digunakan. Jadi dia bisa apa namanya dijadikan untuk bejana itu kan ya tentu setelah disama. Ketika setelah disabak menjadi suci. Bagaimana dalam pembahasan yang lalu ya bahwa sucinya bangkai atau kulit bangkai itu dengan disama. Dan menunjukkan sucinya rutubatil musyrik, liur orang musyrik. Fainal mar'atal musyrikata qad basyaratil ma wa huwa dunal qolatain. Ya, sesungguhnya perempuan musyrik itu ya dia basyarat menyentuh langsung kepada air itu kan. Dan dia di bawah dua kula ya apa namanya menurut ya orang atau ulama yang memberlakukan ya ukuran dua kula itu ya, karena kan mereka menetapkan kalau dua kula atau lebih apa namanya najis ya yang masuk ke dalamnya yang sedikit itu tidak merubah, tidak menajiskan.
Fa'inam qad syarrahu bi annahu la yamilul jamalu qadra ini, dan sesungguhnya mereka telah memperjelas bahwa unta itu tidak memikul seukuran 2 kula karena 2 kula berat. Ya, jadi mereka telah menyatakan dengan jelas ya bahwa unta tidak mampu ya untuk memikul sampai 2 kula. Berarti kan menunjukkan itu di bawah 2 kula. Nah, kalau 2 kula saja tidak membuatnya najis ya apalagi di bawah 2 kula saja tidak membuat najis ya apalagi 2 kula atau lebih. Ya, karena kan apa namanya ketika digunakan tadi ya itu berkemungkinan ada liurnya yang masuk ke situ oleh wanita musyrik tadi itu. Karena kan dia untuk diminum ya. Mau tidak mau lah ada gitu ya sedikit banyaknya yang tercampur ke situ. Nah itu menunjukkan tidak najis. Waman yakulu, dan orang yang mengatakan inarutu batahum najisatun, ya sesungguhnya liur ya orang-orang musyrik itu najis. Wa yakul layan yusulma illa ma ghayyarohu, ya, dan dia berkata air tidak najis kecuali dengan merubahnya. Fal hadis dalilun ala dzalik. Ya, dan hadis itu menjadi dalil atas hal tersebut. Ya, jadi kalau bagi yang menganggap bahwa liur orang kafir najis, nah itu apa namanya bejana yang dibawa oleh wanita musyrik itu tetap tidak najis karena tidak merubah. Ya walaupun liurnya bercampur, tapi kan tidak merubah airnya gitu. Karena kan yang jelas ini digunakan air ini baik tadi untuk minum atau untuk wudhu juga, untuk bersuci. Wudhu air itu. Ya artinya kalau digunakan untuk wudhu ya berarti dia suci dan mensucikan gitu ya. Kalau ternyata dia najis ya nggak mungkin digunakan. Jadi dari kejadian ini ya bisa ditarik ya kesimpulan hukumnya. Istinbat hukum ya. Nah itulah pentingnya tadi ya ilmu usul fikih gitu ya untuk menarik dari satu hadis itu. Di situ ada yang dilakukan Rasul, ada kejadian-kejadian yang bisa ditarik kesimpulan kepada hukum kaitannya. Karena hukum-hukum itulah nanti yang penting kita ketahui karena berkaitan dengan amalan kita. Hukum-hukum itu. Ditarik ya dari kejadian-kejadian khusus ya. Tarik apa namanya memberikan petunjuk yang umum. Ya, karena kan ketika di sini kaitannya dengan wanita musyrik ya yang ada dalam kisah ini kan dia hukumnya tidak khusus bagi wanita musyrik itu saja. Bisa diberlakukan secara umum ya bagi semua orang musyrik. Makanya ada kaidah kan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Jadi keumuman ya bahwa dia adalah orang musyrik ya maka bisa diterapkan kepada orang-orang yang musyrik yang lain. Ya baik sampai situ dulu kalau ada yang tanyakan. Ya. Ya, insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.